Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berbahagia bagi kalian yang sedang menyaksikan video kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam penyakit, terutama virus COVID-19. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5 dengan materi kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan tema siswa yang melanjutkan perjuangan dakwah seorang guru. Sebelum kita masuk pada pelajaran pada materi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar selalu dimudahkan dalam belajar. Kita berdoa mengangkat kedua tangan kita dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, kita terlebih dahulu bermain otak dengan jari kita sendiri. Kalau biasanya 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, sekarang kita rubah ya, agar otak kita terangsang untuk senantiasa semangat dalam belajar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Coba diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sekarang lebih cepat lagi ya. Lebih cepat, pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bisa? Ayo lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah mulai terangsang. Sekarang kita masuk pada materi kompetensi dasar, mengetahui kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyas itu? Ada yang tahu? Siapa nama lengkap Nabi Ilyas alaihissalam? Nabi Ilyas, nama lengkapnya Nabi Ilyas bin Uzza bin Nastahlah bin Afrim bin Yusuf bin Ishaq alaihissalam. Nabi Ilyas ini siapa sih? Kok istimewa sekali? Nabi Ilyas ini memang tidak sepopuler dengan nabi-nabi terdahulu yang diceritakan sedemikian rupa. Nabi Ilyas juga termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib kita imani. Nabi Ilyas merupakan anak dari seorang wanita yang menyelamatkan Nabi Ilyas alaihissalam ketika dikejar-kejar kaum Ba'lebak Bani Israel. Saat dikejar-kejar oleh kaum Ba'lebak, Nabi Ilyas sakit dan dirawat dan diobati oleh Nabi Ilyas yang pada waktu itu masih kecil. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada Nabi Ilyas alaihissalam. Dengan berdoa kepada Allah dan setiap hari rutin bekerja untuk berusaha mengobati Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam sembuh dan kembali berdakwah. Setelah Nabi Ilyas sembuh,
Akhirnya Nabi Ilyasa dan orang tuanya diasuh, ditampung ke dalam rumahnya Nabi Ilyas alaihissalam. Subhanallah, Nabi Ilyas mengalami keadaan yang berubah total. Yang asalnya miskin menjadi makmur, yang asalnya tidak bisa makan menjadi bisa makan. Kenapa? Dengan wasilah Nabi Ilyas alaihissalam Allah menurunkan kepada Nabi Ilyas kemakmuran di dalam rumahnya. Sejak kecil Nabi Ilyas alaihissalam sudah belajar tentang kepemimpinan, cara mengatasi, cara mengajak kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Semenjak itu Nabi Ilyas mulai belajar, terus belajar dan belajar. Itulah yang harus kita contoh sebagai siswa. Siswa tugasnya hanya untuk belajar dan belajar. Kepada siapa? Kepada guru kita. Guru kita yang ada di sekolah maupun di madrasah ataupun sekolah yang lain. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, Nabi Ilyas langsung ditunjuk oleh Allah sebagai nabi penerus Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk apa? Berdakwah kepada kaum Bani Israel. Saat Nabi Ilyas alaihissalam mulai berdakwah dengan segala rintangan, cobaan, dan cacian makian, itu sudah menjadi hal yang wajar bagi para nabi dan rasul, ya. Akan tetapi Nabi Ilyas senantiasa terus pantang menyerah dalam berdakwah, sehingga Nabi Ilyas berhasil dalam mengajak kaum Bani Israel kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah-kisah yang sudah saya sampaikan, apa sih yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyas alaihissalam? Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ilyas alaihissalam? Yang pertama yang kita harus teladani dari Nabi Ilyas adalah kesolehannya. Ini yang harus pertama kali kita teladani dari Nabi Ilyas alaihissalam dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu patuh. Patuh kepada siapa? Yang dimaksud yaitu pertama patuh kepada perintah orang tua. Yang kedua patuh kepada perintah guru. Nabi Ilyas sangat patuh terhadap gurunya, sehingga apa? Beliau melanjutkan dakwah gurunya yaitu Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengembalikan kaum Bani Israel ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus kita teladani dan kita contoh, kita amalkan setiap hari kalau bisa, untuk selalu patuh dan taat kepada orang tua, guru. Ya, karena apa? Tanpa ridhonya orang tua, Allah tidak akan ridho kepada kita. Murkanya orang tua dan guru, murkanya Allah juga. Sebagaimana yang sering kita dengar, ridho fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita teladani dari kisah-kisah yang sudah saya sampaikan, terutama untuk diamalkan bagi kalian yang menyaksikan video kali ini, ya, agar senantiasa terus berjuang untuk meneruskan dakwah dari seorang guru. Jangan berhenti ketika sudah lulus sekolah, kita harus tetap patuh dan taat kepada guru kita, karena guru sejatinya orang tua kita. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi